He's coming soon. Istimewa Bapak Ibu saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, karena hari ini tepat tadi mulai jam 6 sore kita sudah memasuki tanggal 14 bulan Nisan di tahun 5780 atau 5780, dan ini adalah hari raya yang pertama dari 7 hari raya yang harus kita rayakan sesuai perintah Dabar Elohim. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita masuk kepada tema kita kali ini, saya menyampaikan Dabar Elohim ini, saya akan mengulang kembali sedikit tentang apa itu hari raya Pesa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Pesa adalah hari raya kematian Yeshua Mashiach. Jadi Pesa itu bukan kebangkitan, melainkan kematian, karena kebangkitannya itu disebut Habikurim. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kapan hari raya Pesa itu harus dirayakan? Nah, selama ini banyak anak-anak Tuhan merayakan Pesa selalu hari Jumat. Padahal di kitab suci tidak pernah tertulis harinya, saudara. Tetapi yang tertulis adalah tanggalnya, yaitu seperti yang tertulis dalam kitab Wayikra atau kitab Imamat pasal yang ke-23 ayatnya yang kelima, yang berbunyi demikian: Bakodes Harison be'arba'a asar lakodes ben ha'arbaim Pesah layahwe. Pada bulan pertama, ada kata saudara Harison, artinya yang pertama, saudara. Pada bulan Kodes dikatakan bulan pertama Harison, pada hari be'arba'a asar, pada hari yang ke-14. Jadi pada tanggal 14, yaitu bulan itu, bulan pertama itu bulan Nisan di kalender penanggalan Yahudi, yaitu pada tanggal 14 bulan Nisan. Dikatakan di situ, di antara sore dan petang itulah Pesah bagi Yahweh. Dikatakan ben ha'arbaim Pesah la Yahweh. Jadi Pesah yang diperingati adalah tanggalnya, yaitu 14 bulan Nisan atau bulan pertama. Jadi Pesah bukan harinya yang diperingati. Sehingga kalau 14 Nisan ini seperti tahun ini jatuhnya hari Rabu, ya kita peringati besok, mulai besok hari Rabu ini, dan mulai jam 6 sore ini kita mulai peringati. Jadi sekali lagi bahwa Pesah yang diperingati adalah tanggalnya. Kemudian saudara yang dikasih oleh Bapaknya, apa syaratnya domba Pesah? Dan memang bertepatan pada tahun-tahun ini saudara yang dikasih oleh Bapaknya, Pesah itu seperti terjadi pada zaman waktu orang Israel di Mitsrayim, yaitu mereka harus masuk ke rumah masing-masing dan mereka memotong domba, dan darahnya dioleskan ke ambang pintu rumah mereka masing-masing, dan mereka tidak boleh keluar rumah itu sepanjang malaman. Kenapa saudara? Karena malaikat maut itu Passover mereka melewati, dan kalau sampai dilanggar dan rumahnya tidak ada tanda darah, maka akan terjadi kematian anak sulung. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapaknya, apa syaratnya domba Pesah itu? Di dalam kitab Semut atau Keluaran pasal 12 ayat 5, di situ dikatakan Setamim Sahar ben Sana Yiyelakem minha kafatsim uminasiim tikahu, yang artinya anak domba itu harus tamim, artinya sempurna. Jadi kalau mau korban persembahan Pesah, dombanya itu sempurna, saudara. Kemudian dikatakan ben sana, artinya saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh harus sempurna dan berumur setahun, artinya masih tambun. Dan dikatakan sahar, artinya jantan, laki-laki, saudara. Dombanya itu berumur setahun, dan menurut kehendakmu engkau boleh mengambil dari antara domba ataupun dari kambing. Jadi saudara yang dikasih, cuman syaratnya yang penting tamim, harus sempurna, umurnya setahun, artinya pas tumbuh-tumbuhnya tambun, dan kemudian harus jantan. Kemudian saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, pada Semut pasal 12 ayat 6, di situ dikatakan wahayalakem lemiseret at arba'a asar yom lakodes hase wahat wasakatu oto kol kehal ada Israel ben ha'arbaim,
Yang artinya dan hal ini mengharuskan engkau untuk menjaganya sampai hari ke-14 bulan itu. Dan seluruh kumpulan jemaat Israel harus menyembelihnya pada waktu senja. Artinya domba itu diambil pada tanggal 10 bulan Nisan, dikurung sampai pada tanggal 14, yaitu pada 14 pas hari raya Pesak, dan dombanya dikorbankan pada senja. Makanya wajar waktu Yesua masuk ke Yerusalem dan dia menangisi Yerusalem dan dia menaiki keledai, dan itu sekarang orang sering sebut dengan istilah Minggu Palem, saudara. Kalau Minggu Palem hari keempatnya nggak mungkin Jumat, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian di dalam kitab 1 Korintia atau 1 Korintium atau 1 Korintus 6 ayat 20, di situ dikatakan Kifimhir Nichetim Alken Kabdu Eka Elohim Bifaserka Ufarkem La Elohim Hema. Sebab kamu telah dibeli dengan satu harga, karena itu muliakanlah Elohim dalam tubuhmu dan dalam rohmu yang adalah Elohim. Artinya saudara, korban Pesah itu untuk membeli kita. Sekali lagi saya luruskan, saya sudah ajar ini berpuluh tahun yang lalu, bahwa kita ini orang goyim bukan ditebus. Tapi saya yakin kalau Kehilat Dodulayawi sudah paham, saudara. Kita ini dibeli. Yang ditebus itu adalah Israel, karena Israel adalah anak sulungnya Bapak Yahweh. Kalau kita orang goyim itu dibeli oleh darah Yesua, maka ayatnya dikatakan sebab kamu telah dibeli dengan satu harga. Dan saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, dan dibayar cash atau tunai, bukan dibayar lunas. Karena kalau lunas, orang kredit pun bisa lunas. Coba saudara ngambil motor, ngangsur, nanti lunas, tapi 3 tahun yang akan datang. Yesua membeli kita bukan dengan kredit, tetapi dengan tunai atau cash, saudara. Sekali dia berkorban selamanya untuk keselamatan kita. Amin, saudara dikasih Tuhan. Jadi semuanya Pesah ini menggambarkan tentang Yesua. Kalau saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau dulu pengorbanan domba yang dipotong saat perayaan Pesah di Mitzrayim dan darahnya dioleskan di ambang pintu, sekarang orang Mitzrayim bisa selamat dengan darah domba sehingga anak sulungnya tidak terjadi kematian, digenapi oleh Yesua. Saat Yesua di kayu salib, dia dikorbankan sebagai domba Pesah, sehat tamim, domba Pesah yang sempurna, yang tamim di kayu salib, dan darahnya itu menyelamatkan kita dari dosa. Amin. Kalau dulu darahnya menyelamatkan orang Israel dari perbudakan Mitzrayim, sekarang darahnya menyelamatkan kita semua dari dosa. Nah, pengorbanan darah Yesua HaMasyiah di kayu salib itu luar biasa. Yesua harus mengalami cambukan, padahal seharusnya kita yang dicambuk. Yesua harus mengalami memikul salib, harusnya kita yang memikul beban dosa kita sendiri, tetapi justru Yesua yang menanggungnya. Kalau selama ini orang Israel keluar dari Mitzrayim penuh dengan kebencian, kepahitan, di padang gurun, kepanasan, Yesua tanggung semuanya itu, sehingga semuanya dikatakan sudah selesai di kayu salib, saudara. Oleh sebab itu saat terjadi Yesua disalib, yaitu di kayu salib, saudara, di dalam kitab Matius pasal yang ke-27 ayat 51, dikatakan di dalam kitab Matius pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-57, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya bacakan buat saudara. Ayat pasal 27 ayatnya yang ke-51, saudara. Saya bacakan buat saudara. Di situ dikatakan, saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, ya, dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, gempa bumi itu artinya menggambarkan belenggu dosa dihancurkan oleh Yesua dan dikalahkan yang selama ini membelenggu umat-umat Elohim. Amin. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak, tabir bait suci terbelah karena gempa, artinya belenggu dosa itu terbelah. Dan itu membuktikan bahwa Yesua mengalami kemenangan buat umatnya, saudara. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan,
tabir bait suci terbelah artinya, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, selain tadi gempa yang artinya bahwa belenggu dosa digoncang, dihancurkan dan dikalahkan, selama ini yang membelenggu kita, yang kedua tabir bait suci. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah di atas sampai ke bawah. Artinya yang pertama saudara, yaitu terbukanya pintu pengampunan dari Bapa Yahweh. Amin. Kalau dulu kita harus mengambil domba untuk dikorbankan pengampunan dosa, atau mungkin burung merpati saudara, sekarang domba Pesah yaitu Yesua dikorbankan. Artinya saudara, terbukanya pintu pengampunan Bapa Yahweh buat umatnya, buat keilatnya, buat jemaatnya. Yang kedua, Yesua menjadi penghubung yang sempurna dan pendamai antara Bapa Yahweh dan manusia. Amin. Dengan umatnya. Dulu nggak bisa, kita harus melewati banyak proses saudara. Harus masuk ke ruang pelataran dan sebagainya, dan imam besar yang melakukannya. Sekarang Yesua sendiri yang menjadikan penghubung. Yang ketiga, kubur Yesua terbuka. Dan dikatakan saudara ayat 52, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Artinya saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kubur terbuka artinya penyelamatan Yesua itu tamim, sempurna, baik untuk orang hidup maupun orang mati. Amin. Jadi kalau orang bilang, wah berarti Yesua menyelamatkan orang yang percaya, membuktikan waktu Yesua disalib kuburnya terbuka, orang yang sudah mati pun tetap bisa diselamatkan oleh Yesua. Amin saudara. Loh saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, apa yang harus kita lakukan di hari raya Pesah ini saudara? Selama ini kita hanya merayakan saja. Dan kita bersyukur kalau kita sudah berkali-kali merayakan sesuai dengan apa yang Tuhan haruskan, ajarkan sesuai zaman Elohim. Yaitu saat merayakan Pesah pada tanggal 14 bulan Nisan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita sudah tahu tentang Pesah yang sesungguhnya, yaitu pada tanggal 14. Dan besok kita akan merayakan hari raya Habikurim, mulai besok sore, hari raya Hamatsah, mulai besok sore selama 1 minggu. Dan tolong besok ragi semua harus jauh dari kita, yaitu artinya dosa harus jauh dari kita. Kalau jadi orang yang biasanya pemarah, mulai belajar sabar, karena itu pembelajaran buat kita. Kalau menjadi orang yang egois, mulai belajar kita rendah hati, tidak sombong lagi saudara. Dan itu seterusnya buat besok kita merayakan Hamatsah. Nah hari ini saya memberikan tema seperti yang sudah saya kirim ke Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang saat ini mengikuti secara live streaming. Saya memberikan judul Dabar Elohim, yaitu Ro'im Anu Et Yesua. Ya hampir sama materinya dengan tahun yang lalu, Ro'im Anu Et Yesua. Supaya apa saudara? Supaya kita selalu melihat Yesua. Karena Ro'im Anu Et Yesua artinya kita melihat Yesua. Selama ini banyak sekali orang Nasrani bilang, saya berjumpa dengan Tuhan, saya ketemu Yesua, saya ketemu dengan Tuhan, Tuhan sudah ada di dalam hati saya. Tetapi hidupnya tidak mencerminkan Yesua. Seharusnya kalau orang yang sudah pernah ketemu Yesua, orang yang pernah melihat Yesua, seharusnya pola hidupnya berubah. Saya beri contoh orang yang bertemu Yesua dan hidupnya berubah. Yang pertama adalah Sakai atau Sakius. Sakius orang yang pelit, kikir, orang yang suka memeras umat. Tetapi saat dia berjumpa Yesua, hidupnya berubah total. Apa yang dia lakukan? Orang yang pernah kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Artinya yang tadinya pelit mulai belajar suka memberkati. Ini orang yang berjumpa Yesua. Kalau ngakunya berjumpa Yesua tapi tetap pelit, berarti belum pernah berjumpa Yesua. Kemudian yang kedua, Rabi Saul. Rabi Saul adalah orang yang suka menganiaya jemaat Elohim waktu itu. Tetapi saat dia berjumpa sendiri dengan Yesua, hidupnya berubah menjadi orang yang suka memberitakan kabar baik. Kabar baik dalam bahasa Ibrani yaitu besorah, diterjemahkan Injil, dan kemudian terjemahkan ke Indonesia harusnya kabar baik. Tapi berapa banyak anak Tuhan mengaku berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Yesua, tapi saat mengabarkan kabar baik menjadi kabar buruk karena suka mencela orang lain. Nah inilah yang terjadi saudara. Harusnya kabar baik diberitakan dengan cara yang baik, bukan kabar buruk yang suka mencela orang lain. Nah, ini membuktikan saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, bahwa orang yang berjumpa Yesua itu hidupnya berubah.
polanya berubah. Hari ini kita belajar Roim anu et Yeshua. Aku sedang melihat Yeshua. Aku melihat Yeshua. Apa yang dilihat dalam diri Yeshua? Apa yang dilihat diri Yeshua? Di dalam kitab Ifrim atau Ibrani, di dalam kitab Ifrim atau Ibrani pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-9 saya bacakan buat saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Di situ dikatakan, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari para malaikat, yaitu Yeshua. Kita lihat yang karena penderitaan maut dimahkotai, saudara, dengan kemuliaan dan hormat, supaya kasih Elohim yang mengalami maut dan semua manusia yang dialami oleh manusia. Saudara perhatikan, di situ ada kata Roim anu et Yeshua. Dikatakan meutar kefod wahadar. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada lagu pujian yang sering kita nyanyikan di kehidupan kita, di jemaat kita, di gereja kita, yaitu Roim anu et Yeshua. Apa itu Roim anu et Yeshua? Aku sedang melihat Yeshua. Apa yang dilihat kepada Yeshua? Yang sering kita lihat apa? Yang pertama adalah meutar. Apa itu meutar? Meutar itu dari kata atarah yang artinya mahkota, saudara. Makanya ayatnya dikatakan di sini, dan dia dimahkotai. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, dikasih mahkota atau meutar artinya adalah orang yang sudah mengalami kemenangan. Orang yang sudah mengalami kemenangan atau telah dinobatkan sebagai raja. Kalau orang belum menang, gak mungkin dikasih mahkota. Saya beri contoh, ada Miss Indonesia atau ada Miss Universe. Saudara dikasih, gak mungkin dikasih mahkota kalau dia belum menang, saudara. Yang nomor satu, kenapa kita melihat Yeshua? Karena Yeshua telah menang atas maut. Amin. Yeshua telah menang atas dosa. Itu yang kita lihat. Sehingga kalau kita melihat Yeshua pakai mahkota, seharusnya kita juga pakai mahkota, karena kita harusnya menang atas dosa yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, apa yang dilihat Roim anu et Yeshua? Apa yang dilihat dari Yeshua? Yaitu mahkotanya, mahkota kemenangannya. Karena menang atas maut, menang atas dosa. Sehingga kalau kita lihat tadi ayat yang dari depan, bahwa belum terjadi gempa, artinya belenggu dosa dihancurkan oleh Yeshua saat terjadi. Dihancurkan dengan gempa, digoncang dosa itu oleh Yeshua. Kenapa? Karena kemenangannya. Sehingga Yeshua menjadi raja di atas segala raja, karena dia dikasih mahkota. Gak ada orang yang dikasih mahkota itu bukan raja. Raja itu pasti kebanyakan memakai mahkota. Yang kedua adalah kefod. Artinya adalah kemuliaan. Nah, kemuliaan artinya Yeshua sudah membuktikan keilahiannya. Jadi yang kedua, saudara, kefod artinya kemuliaan. Selain dia pakai mahkota, Yeshua penuh dengan kemuliaan. Amin. Membuktikan keilahiannya Yeshua. Tadi kita angkat pujian Yeshua Elohai, Yeshua Elohai. Artinya memang Yeshua membuktikan keilahiannya. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita bersyukur hari ini kita memperingati kematian Yeshua. Yang nanti kita akan peringati pula kebangkitannya. Kita akan peringati pula bagaimana Yeshua itu lahem hakayim, roti kehidupan itu, saudara. Yang ketiga yang kita lihat, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, yaitu wehadar atau dan hadar. Hadar itu apa, saudara yang dikasih? Hadar adalah kehormatan. Dikatakan di sini adalah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat atau kehormatan. Yang ketiga, hadar artinya hormat atau terhormat. Itu membuktikan bahwa kehidupan dan pengorbanannya sangat terhormat untuk menggantikan umatnya. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Yeshua sangat terhormat. Orang yang hebat, sampai Yeshua katakan dalam Elohim, orang yang hebat itu orang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Amin. Banyak orang saat terjadi orang itu sukses, yang datengin banyak. Orang mau datang berbondong-bondong kepada orang itu. Tetapi apa yang terjadi saat orang itu di dalam kondisi masalah, bangkrut, berpenyakitan, orang jauh semua. Itu sama seperti yang pernah dialami Iyob, saudara.
Yang pernah saya sampaikan daftar Elohim yang saya beri judul ada gula ada semut. Saat orang sama dengan Yesua. Waktu Yesua mau sebelum disalib, orang ribuan berbondong-bondong datang sama Yesua, saudara. Bahkan 5.000 orang, belum anak-anak dan orang tua, 4.000 orang. Banyak orang mengikuti Yesua. Di mana ada Yesua, nggak perlu pakai iklan, nggak perlu pakai baleho, orang pasti datang, saudara. Tetapi saat Yesua dianiaya dan mengalami aniaya, saudara dikasih Bapak, semua satu persatu menjauh. Bahkan Kepa, orang yang dikasihinya, atau Petrus, saudara. Dan saat dia katakan, sekalipun aku harus mati, aku akan mengikuti guru, mengikuti rabi, saudara. Apa yang terjadi? Tapi saat Yesua dianiaya, justru dia menjauh, jaga jarak dengan Tuhan. Dia menjaga jarak dengan Tuhan. Dan saat ditanya, bukankah engkau salah satu dari mereka? Apa yang dikatakan Kepa? Saya tidak kenal dia. Saudara, begitu menjauh dan menyangkal. Tetapi Yesua meninggal, wafat dan disalib secara terhormat. Harusnya dia tidak nanggung, tetapi untuk menyelamatkan umatnya, dia rela mati di kayu salib untuk membeli jiwa kita. Amin. Untuk menyelamatkan jiwa kita. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, Yesua benar-benar luar biasa. Makanya kita wajib selalu melihat Yesua pengorbanannya yang luar biasa. Yang dilihat apa saudara? Pengorbanannya karena dia mendapatkan mahkota, kemuliaan dan kehormatan yang luar biasa. Coba kalau seandainya manusia itu memiliki 3 hal ini saudara. Mahkota, memiliki kemuliaan dan kehormatan. Wah, itu sudah melebihi dari apapun saudara. Kemudian saudara, untuk memperoleh mahkota menjadi mulia dan terhormat, yang pertama, Yesua dibuat lebih rendah. Perhatikan ayatnya. Tetapi dia yang waktu itu dibuat sedikit lebih rendah, dianggap lebih rendah. Enggak dianggap, bayangkan seorang raja yang hebat tapi dianggap lebih rendah, saudara. Kalau saudara mau menjadi yang terbesar, saudara harus menjadi yang terkecil. Mau dijadikan yang terkecil. Makanya daftar Elohimnya selalu terbaik, saudara. Amin. Dikatakan kalau kamu mau menjadi yang terbesar, kamu harus menjadi yang terkecil di antara yang lain. Ini tergenapi saudara di kitab suci. Yesua dibuat lebih rendah. Artinya mau direndahkan gak apa-apa. Banyak orang baru diomongin dikit sih marah, tersinggung, kepahitan, benci, saudara. Banyak orang terjadi seperti itu. Gak disalamin sedikit, marah, saudara. Asalnya gak nyalamin, marah, saudara. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak, Yesua jauh yang harusnya penuh kemuliaan, dia dibuat lebih rendah. Yang kedua, melewati penderitaan untuk menggantikan kita. Orang Israel melewati penderitaan di padang gurun. Kita melewati penderitaan karena dosa. Yesua menanggungnya. Amin. Jadi yang harusnya kita dicambuk, pikul salib, kita banyak hal yang harusnya beban, Yesua yang memberikan kelegaan karena semuanya ditanggung oleh Yesua. Kemudian yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Bapak, yang terakhir, kematiannya untuk menyelamatkan umatnya. Amin. Jadi saudara, kita melihat Yesua pengorbanannya sampai dia dimahkotai, bahkan dia lebih mulia dan terhormat. Kenapa saudara? Karena kematiannya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kita tidak perlu harus setiap tahun atau setiap bulan, setiap berbuat dosa mengambil binatang untuk dikorbankan. Tetapi cukup kita minta ampun. Tetapi sekali lagi bukan berarti karena Yesua Maha Pengampun terus kita seenaknya sendiri. Karena kitab suci ajarkan supaya kita menjadi pelaku daftar Elohim. Amin. Lakukanlah yang baik, bukan yang jahat. Jadi orang Nasrani, jadi penyembah Yesua, saat sudah berjumpa Yesua, melihat Yesua, harus baik, tidak boleh pura-pura baik. Amin. Harus tulus, tidak boleh modus. Sekarang ini banyak orang kelihatannya tulus tapi modus. Harusnya kita baik, bukan pura-pura baik. Dan tetap harus baik. Lakukan yang baik, bukan yang jahat. Harus tulus, bukan modus. Benar-benar kita menjadi pengikut Yesua, penyembah Yesua, berjumpa Yesua, menjadi orang yang sudah pernah berjumpa. Amin. Amin. Jadi belajar seperti Sakai. Berjumpa Yesua, hidupnya berubah. Rabi Saul atau Rasul Paulus bertemu Yesua, hidupnya berubah. Kalau kita sudah ngaku berjumpa Yesua, apalagi sudah pernah saya ketemu muka dengan Yesua, tapi hidupnya masih penuh dengan dosa, artinya dia tidak pernah berjumpa dengan Yesua, penuh dengan kebohongan. Oleh sebab itu hari ini kita belajar Ro'im anu et Yesua. Mari kita lihat Yesua, supaya saat kita melihat Yesua kita takut akan dosa, sehingga kita tidak mau lagi berbuat dosa lagi. Amin.
Kalau kita sudah berjumpa Yesua, pola hidup kita berubah. Supaya apa? Sekali waktu kita juga sama seperti Yesua, memperoleh mahkota kehidupan. Amin. Memperoleh kemuliaan dan juga kehormatan karena hidup kudus di hadapan Elohim. Sukses besar buat saya dan saudara di hari raya Peskah ini. Salam Kopeng Komando Penginjilan, Bapak Yahweh Besar Yesua Masih memberkati. Dan saya undang pelayan musik bisa maju ke depan dan juga worship leader. Kita akan duduk seijangan dengan Tuhan dan nanti kita akan